Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Tugas kita adalah memberikan ketenangan ya bagi orang-orang yang saat ini hatinya gelisah. Karena orang mukmin itu, orang beriman itu jiwanya tenang. Pada saat diuji dengan kesulitan, dia bersabar, diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Gak pernah gelisah, hatinya tenang karena selalu prasangka baik kepada Allah. Nah, hari ini kita coba mengkaji dari surah Al-Balad, melihat dan menyikapi apa yang terjadi di negara kita. Ya, baik, untuk itu kesempatan selanjutnya sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Alfian Hidayat untuk melanjutkan kajiannya. Silakan Ustadz Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dan pula para bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bahwasanya di dalam surah Al-Balad di situ dijelaskan dua golongan manusia. Yang pertama ashabul yamin dan yang kedua ashabus shimal. Ya, ada dua golongan manusia. Yang pertama golongan yang kanan, yang kedua golongan yang kiri. Siapa sih mereka golongan yang kanan tersebut? Yaitu allazina amanu wa tawassaw bisobri wa tawassaw bil marhamah. Golongan yang kanan adalah yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang beriman di dalam surah Al-Balad tersebut adalah mereka yang berpesan kepada saudaranya akan bersabar. Dan selanjutnya ciri orang yang beriman adalah mereka yang berpesan untuk berkasih sayang. Tuh ciri orang-orang yang termasuk golongan yang kanan. Kita mau yang mana nih? Kalau yang kanan itu ntar masuk ke dalam sorga, yang kiri masuk ke dalam neraka. Mau yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri itu siapa? Mereka yang kufur atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masuk ke dalam surga neraka yang mana kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Ini kita harus terapkan daripada surah tersebut supaya kita termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Kita disuruh untuk berpesan kepada saudara kita akan bersabar. Bersabar dalam hal apa saja? Yang pertama bersabar dalam ketaatan. Sholat tubuh kudu sabar. Iya apa iya? Kadang-kadang kita sholat pengennya buru-buru apa kagak? Padahal sholat mabu kira-kira paling lama nih sholat subuh berapa menit? Berapa menit? Oke dah 5 menit. Sholat zuhur berapa menit? 5 menit. Kalau 5 menit dikali 5 cuman 25 menit sehari semalam tuh kita sholat fardu. Selebihnya kan banyak banget itu waktu. Ya apa iya? Terus kadang-kadang sholat masih buru-buru baik. Ya Allah ya Karim, urusan kita menghadap Allah masih terburu-buru mulu. Na'udzu. Apalagi kalau udah keperluan ini kita kadang sholat Allahu Akbar. Ya Allah itu bacaannya gasik banget. Ya apa iya? Dia habis salam, totonya langsung buru-buru kagak wirid dulu. Iya. Ada gak kayak begitu? Ada. Apalagi kalau tengah-hari masuk waktu zuhur dia lagi asik nonton TV, nonton sinetron. Dia gerak sejadah di depan TV, kata anaknya, mama ngapain gerak sejadah depan TV? Mumpung lagi iklan. Ada apa kagak? Ada.
Dia pesen ke anaknya, tong kalau ntar filmnya udah mulai bilangin emak ya. Lah kan emak ngelisok nggak apa-apa. Rokat pertama masih iklan, kedua masih iklan, ketiga masih iklan. Pas rokat keempat kata anaknya, mama film udah mulai. Ya Allah, itu ngabisin rokat buru-buru mulu. Na'uzu. Sholat kudu sabar. Sholat kudu sabar. Karena kenapa? Yang namanya bersabar dalam ketaatan itu harus dikerjakan. Sholat kudu sabar, puasa kudu sabar. Apalagi yang namanya puasa, kadang-kadang hari pertama itu mata udah mulai rabun. Ngeliat sunlight udah kayak sirup marjan. Lihat kecoa udah kayak korma. Iya apa iya? Ujiannya luar biasa, mata udah mulai rabun, kudu sabar. Tuh bersabar dalam ketaatan. Yang kedua, bersabar dalam hal apa? Bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ketika contoh ada orang ngajak maksiat, kita kira-kira ikut apa kagak? Bapak-bapak mau jalan ke masjid, mau sholat berjamaah, tiba-tiba ada temen ngajakin, Pak mau kemana? Mau ke masjid. Ngapain ke masjid? Ikut saya nyok. Ngapa? Di sono lagi pesta, makanan banyak, wow, pokoknya enak dah buat traktir semuanya. Kira-kira jadi ke masjid apa kagak? Kagak. Allah, urami. Ibu-ibu mau jalan ke pengajian, tiba-tiba temennya ngomong, Bu mau kemana? Mau ngaji. Bu ini ikut saya nyok, kita ke mall, kita nonton, saya yang bayarin. Kira-kira ngaji apa kagak? Ngaji apa kagak? Ini setengah-setengah yang ngomong ini. Ya ada ngomong ngaji, ada ngomong kagak. Tuh ujian luar biasa kalau kita menjalani ketaatan. Meninggalkan maksiat pun ujian luar biasa. Contohannya begini Pak, tetangga kita nih ya, hajatan 3 hari 3 malam. Dia nanggap dangdut, biduannya cakep-cakep. Kira-kira bapak-bapak nonton apa kagak? Nonton apa kagak? Wah, bukan cuma nonton doang, nukerin duit buat nyawer. Tuh, kudu berpesan untuk menghindari kemaksiatan dan berpesan yaitu untuk bersabar ketika mendapat musibah. Orang-orang yang sabar tatkala mendapat musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini dari Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kalau kita sadar kita semua dari Allah akan kembali kepada Allah, kira-kira pantas gak buat sombong? Pantas apa kagak buat belagu? Kagak pantas kita hidup di dunia po. Makanya di ayat tersebut berpesan untuk berkasih sayang. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Betul apa betul? Kira-kira kita kalau butuh sama orang pantas apa kagak sombong? Kita lahir dibantu sama orang. Entar mati juga dibantuin sama. Ada orang sini yang mati dia gali kuburan dewek. Dia pakai kain kapan dewek, ada apa kagak? Kalau ada kabur sadadanya. Semua kita butuh orang lain. Kita makan nasi di rumah itu nasi dari mana? Dari mana nasi? Beli dulu di warung beras. Beras di warung dari mana? Dari mana? Dari penggilingan. Penggilingan dari mana? Dari petani. Coba Pak mohon maaf, semuanya kantoran semua kagak ada petani. Kita makan apaan? Makan apa? Ilok duit kita garas baik, nggak mungkin. Itulah luar biasanya Allah menciptakan manusia dengan keadaan yang berbeda-beda. Supaya apa? Kita bertafakur, kita berpikir. Makanya Allah menciptakan dalam diri kita itu apa nih? Mata untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk. Ini kita bisa memilih daripada itu. Cuman ujian untuk menjalani sebuah yang buruk itu luar biasa. Luar biasa godaannya. Kadang-kadang kita mau berangkat ngaji tiba-tiba gerimis. Yang keluar bukan pala duluan, tangan duluan. Tangan keluar ya gerimis. Ya gede, ini malah gede pisan. Iya. Pas giliran aja ada hiburan di tetangga. Dia gerimis, dia tangannya keluar ya gerimis. Entar ya penter, ini penter. Nah penter pisan udah. Tuh ujiannya luar biasa. Maka dari itu kita saling berpesan untuk bersabar dan pula berpesan untuk berkasih sayang. Ada orang yang memerlukan bantuan kita, kita tolongin apa kagak? Kita tolongin, kita bantu, kita lihat sekitar kita keadaannya mereka seperti apa. Sebab kenapa kata baginda Nabi, orang-orang yang penyayang mereka akan disayangi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen apa kagak disayangin sama Allah? Sebab kenapa Bu? Mohon maaf lahir dan batin. Nanti kita masuk ke dalam sorga itu bukan karena ibadah kita, bukan.
Ibadah kita yang kita lakukan sampai saat ini, mungkin sampai nanti kita mati, itu nggak bisa kebeli nikmatnya sorga. Ibadah yang kita lakukan sampai saat ini aja kira-kira sebanding nggak dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangankan yang lain-lain dah, nikmat mulut nih, dengan ibadah yang kita lakukan sampai saat ini, kebayar apa kagak nikmat mulut? Kagak. Makanya yang kita cari adalah rahmat Allah, yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berkasih sayang, dengan kita menyayangi orang lain, terkhusus keluarga kita, Allah pula akan sayang kepada kita. Pak, sayang nggak sama istri? Sayang nggak sama istri? Ngomongnya iya. Bu, sayang nggak sama suami? Wah, nih Danta baru nih. Danta, ngomong sekala. Ulang lagi ya, sayang nggak sama istri? Ya. Wah, sayangnya bener apa kagak nih? Kadang-kadang laki ngomong gue sama lu. Pokoknya sayang banget waktu belum jadi bini mau ngomong di bawah pohon kelor kan ya. Iya, gue mah sayang banget sama lu. Pokoknya gue nggak bisa hidup tanpa lu. Begitu tuh kata laki. Kata bini juga sama bang. Neng juga nggak bisa hidup tanpa abang. Pret. Iya pas giliran aja itu bininya meninggal kan ya, dikubur, lakinya nangis tangan kanan nutupin mata kanan sebelah kiri, mana janda mana. Yuk kita amalin, kita saling berpesan, saling menasehati, karena dengan kita berkasih sayang Allah sayang dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, tadi diajarin ya, tadi jadi orang yang sabar. Sabar itu ada 3 ya, sabar dalam melaksanakan ibadah, terus sabar dalam meninggalkan maksiat, yang terakhir sabar dalam menghadapi musibah ya. Bu, nah tadi kalau pergi ke dangdutan, pegang hujan itu masuk dalam sabar yang mana itu? Masya Allah, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya silakan. Baik, ibu-ibu silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Husniyah. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus kita lakukan jika tetangga atau keluarga kita meminta bantuan, baik makanan atau uang, sedangkan kita sendiri dalam keadaan kesusahan? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fadl. Ketika kita sedang kumpul nih sama tetangga, tiba-tiba tetangga itu minta tolong sama kita, padahal kita lagi kesulitan ya. Kata tetangga, ya Allah po, saya nggak punya duit ini. Ya Allah po, beras habis. Kita ngomong sama dia, yaudah ke rumah gua, ngapain kita nangis bareng-bareng. Ya nangis bareng-bareng udah. Menolong orang itu perbuatan yang mulia. Tapi kita kan tahu kondisi kita. Memang kita wajib menolong orang tatkala mereka itu dalam kesulitan. Akan tetapi kita tidak punya kewajiban kalaupun emang diri kita pun lagi kesulitan. Contoh di rumah tiba ada nasi sepiring-piringnya doang. Tiba-tiba tetangga kita, po saya lapar banget. Kita ini punya anak 16 belum makan. Contoh nasi sepiring doang, anak 16 belum pada makan ya. Kita kasih dia, lah dia mah hidup, kita mampu semua po. Kita nggak dosa, enggak. Kalau emang kita dalam kesulitan. Cuman menyampaikannya kudu dengan omongan yang baik. Ya Allah Bu, terima kasih ya. Saya udah jadi teman curhat Ibu. Sekarang gantian saya mau curhat juga dah ya. Ya sama-sama susah habisnya. Ya. Mohon maaf ya Bu ya, bukannya saya nggak mau nolongin, bukan. Emang kok sama, saya lagi sulit ini, keadaan emang lagi kayak begini, mohon maaf belum bisa bantu, begitu cara ngomongnya. Jangan pakai dikata, orang minta tolong sama kita, kita sulit kita kata, lu enak banget tolong sama gue susah. Ujung-ujungnya itu mah Bu, sudah mah susah bareng, berantem pisan udah. Iya. Ngomongnya yang baik kepada orang tersebut, sebab kenapa? Jangan sampai dengan keadaan yang sama malah jadi perkelahian. Kalau bisa kita saling mensupport,
saling mensupport. Kalau begitu mah Bu nih, saya punya kenalan, dia lagi nyari karyawan, kira-kira mau kerja gak di sono? Kita kasih solusi. Itu mungkin yang kita bisa bantu kepada dia. Kita kasih solusi dengan kita memberikan peluang pekerjaan. Kalau memang kita enggak ada, enggak bisa bantu, ngomong dengan beralasan yang baik. Paham Bu? Alhamdulillah. Makasih banyak Ustadz. Bu, Pak, udah jelas ya. Jadi kalau misalnya memang sama kondisinya pengen nolaknya juga jawabnya dengan jawab yang baik. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Pertanyaan yang tadi sempat saya tanyakan juga akan dijawab oleh kedua orang guru kita. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.